Selamat malam sahabat keluarga, kembali bertemu bersama dengan saya Hendy Darmawan dari Familyverse Indonesia. Hari ini kita kembali live dan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik tentang persahabatan bersama dengan pasangan di masa pandemi COVID-19. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Himawan. Halo, selamat malam Pak Himawan. Malam Pak Hendy, malam juga keluarga Pak? Indonesia. Luar biasa Pak Hendy. Apa kabar keluarga Indonesia? Salam jumpa dengan saya Himawan Hadira Harja. Senang sekali untuk setiap followers maupun viewers IG Live dari Familyverse Indonesia. Sudah banyak sekali ya, sudah ada King Pop, ada Sereh Morandi, ada Matius Chandra, terus juga ada nama-nama tadi yang sebelum ini yang skornya cepat sekali. Ini kayaknya banyak yang masuk ini Pak Hendy nih. Senang sekali kami berdua bisa menemani malam Anda selama 30 menit ke depan, dan kami berharap apa yang kami diskusikan, apa yang kami bicarakan ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi bisa mengambil manfaatnya ya setiap dari Anda yang mengikuti IG Live pada malam hari ini. Betul, setuju sekali. Pak Himawan, hari ini kita mau ngomongin satu hal yang menarik nih, soal menjalin persahabatan bersama dengan pasangan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kalau menurut Pak Himawan sendiri, seberapa penting sih hal itu kita lakukan? Ya, memang satu hal sampai hari ini pun kita masih belum tahu pasti ya kapan masa pandemi akan berakhir gitu ya. Kita harus melalui masa ini bersama-sama. Dulu mungkin sebelum pandemi kan keluhannya kan, jarang waktu ketemu, dia sibuk dengan kerjaannya dan segala macam, dia sibuk dengan sosialitanya dan segala macamnya. Begitu dikumpulin, loh kok malah sering cekcok, dan kemudian belum di satu sisi yang lain kan ironis ya Pak Hendy ya. Salah satu relasi yang bisa sampai bertahan cukup lama itu adalah persahabatan. Ya sama teman SD, teman TK, bahkan mungkin kayaknya jarang teman TK ya, teman SD, SMP, SMA, kuliah itu bisa curhat, bisa asik. Malah ironis sekali ketika saya dengar beberapa curhatan dari teman-teman gitu ya, heran ya sama sahabat tuh kita bisa lost, enak aja gitu ya, bisa pokoknya udah buka-bukaan luar biasa lah. Tapi kenapa sama pasangan sendiri nggak bisa loh? Padahal kan kita dengan pasangan itu kan sudah janji komitmennya kan sampai seumur hidup istilahnya gitu ya. Kok justru malah pasangan suami istri ini malah nggak bisa sedekat, seterbuka, seerat dengan persahabatan. Dan ini kan sesuatu yang menarik sekali. Padahal kan justru di masa-masa seperti ini kita butuh sahabat, kita butuh teman untuk berjuang bareng melewati masa-masa sulit ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah tidak menjadi bias Pak relasinya kalau seandainya ya? Maksudnya kan kadang ada orang yang berkata bahwa lo aku kekasih, lo aku pasangan, aku bukan sahabatmu. Bagaimana menjembatani hal itu sehingga topik ini kan jadi sesuatu yang mungkin cukup banyak yang bertanya-tanya ya, kok menjalin persahabatan dengan pasangan sih? Harusnya kan pasangan itu lebih dari sahabat. Gimana menurut Pak Himawan? Ya, harusnya begitu. Tapi kan balik lagi dengan satu kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah kalau ada pasangan suami istri itu, lalu kemudian by the way, tidak sedikit juga pasangan suami istri yang berangkat dari persahabatan ya. Dari persahabatan ya kan, terus masing-masing mungkin punya sempat pacaran, dan terus kemudian kok nggak cocok, setelah ngobrol lagi, curhatan lagi, kayaknya mendingan kita nikah aja deh gitu ya. Itu kan bagus ya, dan kemudian setelah itu bisa melanjutkan relasinya dalam pernikahan. Tapi kita bicara soal secara umumnya ya, tidak sedikit pasangan yang loh sama sahabatnya bisa lebih akrab. Ini padahal suami istri loh. Ya, kalau sama sahabatan mungkin jarang tidur bareng gitu loh ya. Ini bukan cuma tidur bareng, makan bareng 24 jam istilahnya, apalagi masa pandemi ini. Kok justru malah nggak cocok? Padahal kita malam hari ini kita mau coba merimain gitu ya, setiap viewers kita, setiap followers kita, ada sebuah relasi persahabatan itu bisa loh, pasanganmu bisa jadi sahabat juga loh. Kan nggak lucu kalau kita bisa curcol habis-habisan dengan sahabat, tapi dengan pasangan kita malah seperti ada jarak di antara kita. Berarti memang di dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini betapa pentingnya kita menjalin relasi bersama dengan pasangan itu di dalam bukan dalam konteks persahabatan ya, tetapi
mungkin menjadi tempat di mana kita bisa saling share satu dengan yang lain ya. Nah, tapi sebelum kita membahas soal bagaimana menjadi sahabat nih, Pak Himawan mungkin boleh kasih tahu juga sahabat keluarga yang join malam hari ini, apa sih sebetulnya keuntungannya kalau seandainya bersama dengan pasangan kita bukan hanya sekedar menjadi kekasih tetapi juga menjadi sahabat? Oh, banyak sekali keuntungannya gitu ya. Satu gitu ya, kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kalau dengan sahabat mungkin bukanya kita gitu ya, tetap mungkin ada sisi-sisi lain yang mungkin kita nggak tunjukkan, karena bagaimanapun juga kan ada beberapa hal yang mungkin behind the scene yang sahabat yang terdekat pun juga mungkin kita masih agak jaga-jaga dikit. Tapi kalau dengan pasangan kita belak-belakan gitu ya, pasangan kita bisa melihat apa adanya. Lalu kemudian berikutnya lagi, namanya sahabat, namanya teman, kadang-kadang bisa datang dan pergi. Apalagi sahabat kita mungkin bisa terpisah jaraknya jauh sekali, beda kontinen, bisa beda benua gitu ya. Tapi dengan pasangan kan kita bisa nempel terus gitu ya. Di mana dia ada, kita ada. Susah, senang, suka duka kita lalui sama-sama gitu ya. Maka seharusnya pasangan ini menjadi benefit yang pasangan yang menjadi sahabat akan mengakibatkan benefit yang jauh lebih besar daripada persahabatan sesungguhnya yang biasanya. Maksud saya gitu ya. Ya. Gitu. Oke, berarti memang kalau aku boleh tangkap ya, sebetulnya memang menjadi seorang kekasih, terus di dalam relasi kekasih itu kita bisa menjadi sahabat, itu juga sangat menguntungkan dalam hal kita bisa share satu dengan yang lain. Selain itu apa lagi, Pak? Nah, kita bisa share, kita bisa saling tahu gitu ya. Mungkin nggak perlu dengan kata-kata, cukup dengan lirikan mata misalnya gitu ya. Misalnya saya sama istri saya gitu ya. Kalau saya ditanya siapa sih sahabatnya Pak Him, kalau saya harus mention salah satunya pastilah. Bahkan bisa dikatakan nomor satu adalah istri saya gitu ya, karena dia paling tahu saya. Saya nggak usah ngomong apa-apa, tapi dari raut muka saya aja dia langsung tahu ini pasti lagi nggak lagi, oh ada omongan saya nggak pas ini gitu ya. Sehingga dia langsung bisa adjust gitu ya. Lalu kemudian sometimes malah saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak kasih ekspresi apa-apa, tapi dia langsung tahu secara otomatis gitu. Karena apa? Karena kita bukan cuman sekedar sahabat, kita juga suami istri, tidur bareng, nongkrong bareng istilahnya gitu ya. Dan kita saling tahu satu sama lain. Lalu berikutnya lagi adalah kita bisa jaga privacy gitu ya. Saya yakin banget bahwa saya bisa curcol dan ada poin-poin memang saya yakin istri saya nggak akan ceritakan bahkan ke sahabatnya juga sekalipun gitu ya. Karena dia juga jaga ya, bahwa ini nama baik keluarga, ini nama baik keluarga harus jaga gitu ya. Nah, ini hal-hal yang saya kira bisa menjadi satu benefit kalau kita bisa menjadikan pasangan kita adalah sahabat kita. Tapi persoalannya adalah kan tidak semua pasangan itu bisa menjadikan pasangannya itu sebagai sahabat tuh, Pak Him. Ya. Kira-kira kalau menurut Pak Him sendiri apa ya yang membuat orang akhirnya tidak bisa menjadikan pasangannya seperti sahabat? Iya, sudah pasti ketika mereka menikah ya, namanya suami istri, pria wanita menyatu gitu ya, itu pasti karena latar belakang budaya yang berbeda, karena pola asuh yang berbeda, karena punya kebiasaan-kebiasaan berbeda, punya hobi yang berbeda, itu pasti akan ada konflik. Konfliknya menjadi lebih sering terjadi, potensi konfliknya menjadi lebih sering terjadi daripada dengan sahabat gitu ya. Sahabat mungkin nggak selalu tiap hari ketemu gitu ya, nggak selalu tiap hari interaksi, bisa jadi potensi konfliknya justru lebih tajam ketika suami istri karena serumah gitu ya. Nah, ketika konflik tidak diselesaikan dengan baik, akhirnya menimbulkan, aduh saya takut kalau saya ngomong soal ini ntar pasti ujungnya berantem. Nah, ketakutan ini yang biasanya menghambat pasangan suami istri bisa menjadikan pasangannya sebagai sahabat, karena ada luka-luka, karena ada ketakutan, kekhawatiran. Sisi yang lain adalah bahwa ketidakterbukaan. Ini ironis ya, sama sahabat bisa curcol habis-habisan. Ini kebalik malah, tapi sama pasangannya malah nggak bisa gitu ya. Saya soal keuangan misalnya gitu ya, atau misalnya soal ini suami istri, iya tapi di kantor ada yang lebih nyambung. Kalau sama suami saya nggak bisa nyambung, sama teman kantor lebih nyambung.
Tapi kalau saya ngomong gitu ke suami saya, pasti dia tersinggung, ntar berantem, gitu ya. Justru sama sahabatnya dia bisa lebih terbuka, tapi sama suaminya dia nggak bisa. Dan akibatnya kedekatan dengan teman di kantornya ini dia sembunyikan dari suaminya. Ini misalnya saja, gitu ya. Ketika ada rahasia-rahasia, ada hal kecil yang dipikir hal kecil yang disembunyikan, maka otomatis itu juga menjadi stumbling block ya, jadi penghambat, sehingga membuat nggak bisa jadi sahabat gitu ya, karena ada rahasia, ada luka, lalu kemudian ya biasanya tidak sedikit juga karena merasa nggak saling mendukung ya. Oke. Sesuai dengan gambaran ideal gitu ya, pasangan tuh menurut saya harusnya begini ya, kalau sahabat oke lah ya, kan dia nggak tinggal bareng sama saya nggak soal gitu-gitu. Tapi kalau mau tinggal bareng sama saya jadi pasangan seumur hidup tuh harusnya begini. Nah, kriteria ini yang kemudian coba dipaksakan ketika pasangannya nggak seperti itu. Dia berusaha mengubah pasangannya menjadi seperti gambaran idealnya. Nah, di sini juga bisa menjadi potensi konflik. Kalau konflik sudah pastinya relasi jadi nggak bagus. Nah, ini juga salah satu beberapa hal yang saya pikir bisa menjadi penghalang kenapa pasangan tidak bisa menjadi sahabat. Oke, ini menarik sekali ya. Kalau saya mungkin bisa simpulkan, berarti sebetulnya idealnya seharusnya pasangan itu menjalani relasinya bisa menjadi seperti seorang sahabat gitu ya. Bahkan seharusnya lebih daripada sahabat, karena ini bukan sahabat rasa pacar, tapi justru pacar atau pasangan yang memang menjadi seorang sahabat di mana kita bisa terbuka, kita bisa share, kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Dan menariknya adalah di masa-masa COVID-19 ini betapa keberadaan pasangan yang adalah sahabat itu menjadi sesuatu hal yang begitu penting. Nah, kalau menurut Pahim sendiri, seperti apa sih menjadi sahabat di masa COVID-19 ini? Mungkin ini bisa jadi sesuatu yang menginspirasi sahabat keluarga. Oke. Ketika kita mau berusaha, ya kita cobalah. Ini kan masa-masa pandemi ini justru kesempatan yang baik sekali ya. Yang baik untuk merevisi apa yang salah, untuk memperbaiki apa yang rusak, gitu ya. Kalau kita ingin menjadikan pasangan itu menjadi sahabat kita, gitu ya. Ini ada beberapa tips atau inspirasi, saya harapkan bisa menjadi inspirasi buat viewers kita, gitu, buat sahabat keluarga. Dari sahabat itu sendiri, itu adalah akronim. S gitu ya. Yang pertama itu adalah selalu tertarik apa yang menjadi hobi dan kesukaan daripada pasangan kita, tentunya yang positif gitu ya. Kita dengan sahabat kan bisa, sahabat saya itu sukanya bakso misalnya, udah kalau potong diolah, saya sukanya ini, kalau hadiah aku perhatiin dia sukanya, aku pernah masuk kamarnya, dia sukanya ini. Jadi ketika ulang tahun bisa kasih hadiah yang pas gitu ya. Nah, ketika menjadi suami istri pun juga harusnya menjadi lebih banyak kesempatan untuk kita, saya nggak bilang bahwa harus menjadi sama hobinya, saya nggak bilang harus menjadi punya kesukaan yang sama gitu ya. Kalau suaminya suka moge, istrinya ikut-ikutan suka moge juga, nggak harus. Paling diboncengin aja Pak kalau moge, tapi susah ya boncengin moge ya. Nah, atau misalnya suaminya suka hobinya travel mancing misalnya gitu ya. Tidak harus istri menjadi seorang yang suka mancing juga, padahal mungkin bukan nature-nya. Nggak apa-apa, tapi paling tidak gini, Anda tidak menolak kesukaan suami, Anda tidak menghambat dia untuk melakukan hobi atau kesukaannya. Sekali lagi, yang positif ya. Tapi paling tidak Anda tertarik dan Anda tunjukkan dengan support gitu ya. Misalnya, Anda nggak harus menemani suami Anda memancing, tapi paling tidak ketika aku pengen cari ini deh, peralatan pancing deh, aku temenin yuk, enggak gitu. Nah, itu aja cukup. Itu bisa membuat suami, at least kamu tertarik juga dengan hobi saya. Sebaliknya suami juga demikian. Kalau tahu istrinya hobi masak misalnya ya, mungkin nggak harus suaminya hobi masak juga. Tapi paling tidak, kamu mau bikin apa? Aku mau bikin kue, bikin ini. Aduh, pengen kesana tuh males. Udah, tak anterin yuk, tak anterin belanja misalnya. Atau ketika istri ulang tahun, hadiahnya adalah berupa peralatan masak atau peralatan bikin kue. Itu contoh kita tertarik dan kita support. Sekali lagi, kalau hobi dan kesukaannya adalah positif gitu ya. Dalam keluarga saya, istri saya hobinya berkebun gitu ya. Saya pernah membantu. Baru 10 menit istri saya bilang, udah makasih, kamu masuk aja ke dalam gitu ya. Karena apa saya kerjakan, bukannya bantu dia pas jadi kerja 2 kali gitu ya. Oke. Malah tambah berantakan. Niatnya baik ya Pak. Niatnya baik, tapi ternyata
gitu. Tapi kemudian dia bilang, tapi aku thank you ya, kamu udah berusaha untuk bantu. Tapi sorry, bukan seperti itu yang aku mau. Daripada aku kerja 2 kali, kamu dalam aja deh. Dan paling tidak ketika dia pengen beli tanaman, saya antari. Itu saya. Itu S ya, jadi sahabat ya. Yang kedua adalah A. Apa? A itu adalah apa adanya, gitu ya. Terima. Sudah pasti pasangan kita nggak sempurna. Jangan lupa, kita sendiri juga nggak sempurna. Ya. Betul. Dalam pernikahan itu fokusnya bukan kenapa sih kok kamu punya kelemahan gini? Kenapa sih kok kamu begini? Kenapa sih kok kamu begini? Mempermasalahkan, malah kemudian sering menyindir, malah kemudian sering memojokkan. Bukan itu. Karena Anda mau menikah seumur hidup, Anda mau menjadikan dia sahabat, maka Anda harus bisa terima bahwa pasangan Anda nggak sempurna. And by the way, Anda juga sebagai pribadi juga nggak sempurna. Lebih baik daripada kita fokus, kita besar-besarkan masalahnya atau kelemahannya, lebih baik kita berpikir bagaimana saya sebagai pasangan bisa menolong dia untuk mengatasi kelemahan dia. Bagaimana saya sebagai pasangan bisa, kekuatan saya, kelebihan saya mungkin bisa mengkompensasi, menutupi atau melengkapi sehingga dia menjadi pribadi yang baik, gitu ya. Itu salah satu ininya. Kemudian sahabat SAH, hanya habiskan waktu bersama-sama. Untuk bisa rukun, untuk bisa menyatu, pasti butuh kebersamaan. Kebersamaan bukan berarti di ruang makan sama-sama, di meja makan, sama-sama di meja makan, tapi kemudian masing-masing asikin gadget masing-masing, bukan itu. Tapi waktu bersama memang aktivitas bersama-sama. Adakan aktivitas-aktivitas yang memang bisa dilakukan bersama-sama. Misalnya nonton film sama-sama, misalnya olahraga sama-sama, gitu ya. Semakin ada kebersamaan, semakin ada waktu yang Anda nikmati berdua, itu menjadi momen yang indah yang mungkin nggak akan dilupakan, apalagi di masa pandemi ini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi A, sahabat ya. Keempat adalah A, ambisi. Ambisinya ambisi bersama, visi bersama dikedepankan daripada ambisi pribadi, gitu. Karena ketika menikah ini kan dua pribadi melebur jadi satu. Nggak ada lagi aku, nggak ada lagi kamu, tapi kita. Gitu. Bukan lagi uangku, uangmu, tapi uang kita. Bukan lagi masalahku, masalah kita. Nah, ketika ambisi dan visi dan keinginan impian bersama dikedepankan, maka ini akan sangat membantu sekali untuk menjadikan pasangan kita menjadi sahabat. Oke. Gitu. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah B. B itu apa? Berbagi. Berbagi apa? Aku berbagi beban masalah, gitu ya. Berbagi pekerjaan rumah tangga misalnya. Berbagi kisah, termasuk tidak hanya keberhasilan tapi juga kegagalan. Dan terbuka, benar-benar jujur, gitu. Apa adanya. Nah, saya pun pernah punya problem dalam hal ini, gitu ya. Saya pikir masalah kantor istri nggak perlu tahu. Dulu, udah lama banget, nggak perlu tahu. Masalahnya udah banyak, saya tangani sendiri deh, gitu ya. Tapi kemudian saya berpikir istri saya kemudian yang mengingatkan saya, aku bukan cuma teman tidur kamu loh, aku ini istri. Kamu ada masalah apa, sepahit apapun itu, dia mesti cerita. Nah, kemudian saya mengatakan, oke, saya cerita, tapi tolong kamu juga meresponnya dengan benar. Karena ketika kita tuntut pasangan kita terbuka, tapi ketika pasangan kita jujur, kita malah emosi berlebihan, lah itu langsung membuat pasangan kita, aduh kok jujur, kok malah hancur. Jadi lebih baik keep aja. Jadi saling belajar lah. Pasangan kita jujur, kita pun juga belajar untuk meresponnya dengan baik. Nah, ketika kita bisa tidak ada dusta, tidak ada yang disimpan, tidak ada yang disembunyikan, benar-benar terbuka apa adanya, gitu ya. Maka itu akan menjadikan relasi kita lebih baik. Pasangan kita bisa loh ngerasa ketika kita menyembunyikan sesuatu. Ini menarik dalam banyak kasus-kasus juga. Karena mungkin terbiasa bersama-sama, terus mengenal body language kita, mimik kita kalau seandainya itu sudah disembunyikan ya. Exactly. Kita nggak cerita apapun, kita cuma bilang, oh nggak apa-apa. Tapi kan sorot mata nggak bisa apa-apa, nggak bisa dibohongi. Penggunaan kata-kata yang nggak biasa. Nah, biasanya dia kalau dekat saya ini kok merapat nih, kok agak menjauh misalnya gitu ya. Atau nggak apa-apanya tuh intonasinya kok beda banget. Beda, gitu ya. betul. Itu pengaruh. Jadi
berbagi gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah A, ampuni, ya kan? Ampuni, maafkan gitu ya. Ingat ya, pasangan kita nggak sempurna, kita juga nggak sempurna. Cepat-cepatlah meminta maaf ketika salah. Tapi lebih cepat lagi ketika pasangan kita minta maaf, ya kita maafkan. Gitu. Kenapa? Ya sudahlah gitu ya. Karena ketika kita memberikan maaf, kita memberikan pengampunan, itu sesungguhnya bukan kita membebaskan dia dari persoalan, ya. Ketika kita memaafkan, kita mengampuni, kita sudah membebaskan diri kita sendiri dari penjara kesakitan, kepahitan, dendam, benci, amarah. Bahkan kalau kita simpen, itu kita sendiri yang rugi. Dan ini menarik ya Pak, terkait dengan ampuni ini, apakah memang saya nggak tahu ya, apakah berdasarkan risetnya Pak Him memang pengampunan ini menjadi salah satu hal yang penting di tengah-tengah pandemi COVID-19, karena disinyalir kan banyak rumah tangga yang ribut katanya ya, gara-gara lu lagi. Iya, kalau pasangan kita melakukan kesalahan, ya. Tapi kalau misalnya kesalahannya fatal, apalagi mungkin beberapa viewers berkilah, Pak ini udah berkali-kali Pak, kan sering kali kita konseling gitu ya, ini udah berkali-kali Pak, bukan cuma sekali ini aja, udah berkali-kali dan makin parah. Oke, kalau begitu kan berarti ada akar permasalahan yang harus dibantu, harus ditemukan. Kita pernah bahas soal ini dan waktu KDRT waktu itu ya, di topik itu. Dia coba minta tolong profesional, pihak ketiga yang netral yang bisa membantu kita untuk membantu menemukan apa sih menjadi problem daripada pasangan kita. Dan kemudian sudah pasti dari sisi kita pun juga mungkin kita juga ada saham salah juga yang harus kita perbaiki juga. Untuk supaya support pasangan kita bisa berubah, kita pun juga mesti berubah juga supaya dia menjadi nyaman dengan perubahannya dan dia bisa at least gini loh. Ketika orang mau masa bersalah, dia tahu dia salah. Dan ketika dia sadar bahwa pasangan dia tetap akan bisa menerima dia, itu akan menjadi motivasi yang besar buat dia untuk berubah. Kebanyakan orang sulit untuk berubah karena dia takut ditinggalkan oleh pasangannya. Apalagi pasangan udah ngancem, gue tinggalin nih, nggak ada lagi nih, gitu ya. Oke, ini masa pandemi, tapi kita pisah kamar. Nah, ancaman-ancaman ini membuat, kalau saya berubah, buat apa saya berubah? Atau saya kehilangan dia. Gitu. Tapi kalau kita bisa convince, saya memaafkan, tapi ada sakit di sini, gitu ya, ada luka di sini. Saya juga perlu waktu untuk sembuh, tapi saya maafkan kamu. At least kata-kata ini sudah memberikan satu motivasi bagi pasangan kita untuk berubah, gitu ya. Lalu sahabat T. Nah, ini yang terakhir. T, tempatkan Tuhan sebagai sentral dan dasar dari hidup nikah. Kenapa? Karena menyatukan dua pribadi yang banyak perbedaan, apalagi masing-masing punya kelemahan, apalagi masing-masing lebih gampang untuk berbuat salah dan berbuat dosa. Kalau kita cuma mengandalkan perasaan cinta, nggak cukup. Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kesabaran kita, nggak cukup. Itu kenapa kita tetap butuh Tuhan. Di masa-masa seperti ini, kita minta anugerah Tuhan, kita minta pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Kita minta hikmat juga dari Tuhan, bagaimana untuk menolong pasangan kita, untuk bisa melepaskan pengampunan buat pasangan kita, untuk bisa percaya kembali pada pasangan kita. Itu kita butuh itu semuanya. Itu kenapa kita jangan sampai kita menjauh dari Tuhan, justru kita harus semakin bergantung sama Tuhan di masa sulit. Oh, menarik sekali. Pak Him, boleh coba diulangi Pak, sahabat, supaya sahabat keluarga yang ada di rumah mereka boleh kembali ingat ya. Soalnya kan tadi udah panjang lebar tuh. S-nya adalah support. S selalu support ya, support dengan support dengan apa yang disukai, apa yang menjadi hobi pasangan kita tentunya positif. A-nya apa adanya sama dia, kelebihan kelemahannya. Hanya habiskan waktu bersama, olahraga bersama ya, makan bersama. Kemudian A lagi adalah ambisi dan visi bersama dikedepankan dari ambisi di dalam konteks positif ya Pak ya, bukan ambisi positif, dalam pengertian sesuatu yang negatif. Nah, lalu kemudian B, berbagi dalam segala hal, keterbukaan, juga kejujuran. Lalu kemudian ampuni dan maafkan pasangan kita, ya.
Dan yang terakhir adalah T, tempatkan Tuhan sebagai dasar dan sentral kehidupan pernikahan kita. Wow, menarik sekali. Kalau menurut Fahim nih, mungkin sahabat keluarga juga bertanya-tanya di rumah. Dari sekian, dari beberapa hal yang tadi disebutkan ya terkait dengan menjadi seorang sahabat bagi pasangan kita. Kira-kira kalau di tengah-tengah pandemik ini, mana nih Pak yang paling jadi PR nih Pak? Yang kerap kali cukup menjadi PR dari sahabat keluarga dan banyak orang, apalagi kondisi pandemi kan katanya memang sangat merubah kehidupan kita ya, sangat berpengaruh banyak di dalam kehidupan kita. Yang kira-kira menurut Pak Him nih, yang kira-kira perlu di highlight dan itu menjadi PR yang memang harus dikerjakan yang mana? Kalau saya boleh sebutkan, ya mungkin 3 yang terakhir itu ya, yaitu B-nya adalah berbagi, jujur, terbuka, keterbukaan, kejujuran, gitu ya. Lalu yang A yang mengampuni, memaafkan, dan kemudian juga melibatkan Tuhan. 3 ini unsur yang penting untuk kita merestore ya, memulihkan kembali relasi suami istri supaya setelah masa pandemi ini selesai, kita masuk ke new normal, kita juga punya semangat baru, hidup lembaran yang baru sebagai pasangan yang bisa menjadi sahabat juga. Wah, menarik sekali. Apalagi saya setuju banget tuh Pak. Kita bukan hanya sekedar memikirkan pandemi COVID-19, tetapi kita harus siap-siap nih untuk masuk new normal. Dan kalau dari sharing beberapa teman-teman saya, ternyata ada beberapa yang sudah mulai masuk kerja misalnya ya. Cukup agak kebingungan juga tuh yang tadinya biasa online, terus akhirnya offline, terus pembagian tugas dan lain sebagainya, cukup bisa menimbulkan stres juga. That's why keberadaan kita sebagai sahabat bagi pasangan yang bisa mensupport, berbagi, saling mengampuni, melibatkan Tuhan di dalamnya, itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa, akan memberikan kepada kita kekuatan. Sehingga bukan cuma pandemik, tetapi memasuki masa new normal pun kita sudah siap. Fahim mungkin boleh kasih tips-tips praktis nih kepada sahabat keluarga, menerapkan sahabat itu di dalam kehidupan berkeluarga atau bahkan mungkin dalam relasi. Ya, yang pertama adalah never give up. Nggak boleh nyerah, gitu ya. Bukan berarti habis dengerin talk show kita nih langsung praktek langsung berhasil. Nggak bisa gitu ya, karena itu tadi adalah kita nggak bisa langsung berubah dengan 180 derajat dengan begitu cepat. Never give up, jangan menyerah. Mungkin kita sudah punya langkah-langkah kecil untuk berubah, pasangan kita nggak menanggapi, nggak apa-apa, kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, kita tunjukkan, kita buktikan bahwa niat berubah kita ini memang tulus gitu ya. Dan satunya lagi adalah bahwa perbanyak komunikasi gitu ya, jaga komunikasi, karena bagaimanapun juga komunikasi itu jantungnya daripada relasi dalam keluarga. Itu kalau sampai komunikasinya macet, itu pasti juga berantakan semua. Karena itu coba untuk dibenahi komunikasinya. Mungkin coba lihat sambil komunikasi, sebelum komunikasi dia kesukaannya apa sih? Badannya capek-capek kayaknya, habis Zoom lama banget gitu ya, pegel-pegel lehernya gitu ya, dia mulai gini, lehermu pegel ya, sini yuk tak pijetin yuk, belajar untuk lebih peka dan hal seperti ini gitu ya. Nah dari situ sambil ngobrol santai gitu ya, coba untuk mulai menunjukkan itikat baik kita untuk ketulusan kasih kita kepada pasangan kita. Saya kira 2 hal ini di masa pandemi ini bisa dilakukan. Sekali lagi, yang pertama never give up, jangan menyerah, never give up. Dan yang pasti ini menjadi sebuah langkah-langkah praktis dan sesuatu yang bukan cuma sekedar berguna di masa pandemik ya. Apalagi kita tentunya berharap masa pandemi COVID ini nggak berlarut-larut tapi cepat selesai, dan yang pasti menjadi sahabat bagi pasangan kita itu akan berguna bahkan ketika kita nanti memasuki masa-masa new normal, sehingga kita boleh menikmati relasi kita di tengah-tengah keluarga, dan keberadaan pasangan sebagai seorang sahabat akan menjadi rekan seperjalanan, berjalan bersama-sama untuk boleh menapaki masa depan. Wow, thank you banget Pak Him, tidak terasa 30 menit kita sudah ngobrol. Wow, cepet ya. Iya, nggak terasa banget ya. Dan tentunya apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi sahabat keluarga. Dan kami mau menginformasikan. Nantikan tips-tipsnya. Ya. Nantikan tips-tipsnya. Kita akan buat tips-tips, nanti kita posting ya di Instagram kita ya. Pastinya sahabat tadi akan ada di postingan Instagramnya Familyverse Indonesia. Jadi sahabat keluarga boleh pantengin. Dan kita juga mau menginformasikan bahwa live kita hari ini juga akan dibuat dalam IG Instagram TV. Jadi sahabat keluarga masih bisa lihat, masih bisa share kepada teman-teman dengan sebuah harapan apa yang kita bagikan bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi sahabat keluarga. Sekali lagi terima kasih Pak Him, terima kasih sahabat keluarga.
Terima kasih banyak. Stay safe. Malam sahabat keluarga. Selamat Sampai malam sahabat bertemu keluarga, lagi. Pak Edwin. Terima kasih. Thank you so much.